Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Radi Ahmad Hartono, PIN 811419250. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel jurnal saya yang berjudul tentang viktimologi dan perlindungan korban terhadap kejahatan penyebaran foto vulgar. Baik, untuk yang pertama yaitu abstrak, di mana korban dan saksi merupakan salah satu peranan penting dalam sebuah kejahatan, khususnya dalam peradilan pidana. Dan terkadang eksistensi perlindungan dari saksi dan korban sendiri terabaikan oleh pihak yang berwajib, di mana peran saksi dan korban dalam hal ini yaitu memberikan suatu hal yang terang terhadap suatu perkara. Kemudian adanya viktimologi ini hadir sebagai suatu disiplin ilmu yang melindungi hak dari saksi dan korban sendiri, serta viktimologi ini melihat dari segala aspek berdasarkan dari perspektif si korban, sehingga peran dan tanggung jawab korban dalam suatu kejahatan, dalam hal ini korban semestinya mendapatkan perlindungan karena mereka ini merupakan pihak yang telah mengalami kerugian baik secara material maupun secara imaterial, dan hingga tak jarang dari korban ini merasakan trauma atas terjadinya suatu peristiwa kejahatan yang menimpa mereka. Kemudian masuk ke dalam pendahuluan, dan di mana kita tahu bahwa dalam pergaulan sosial seusia remaja khususnya sudah mengenal yang namanya hubungan lawan jenis, di mana remaja ini pada umumnya cenderung memilih untuk berpacaran sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan diri dengan lawan jenisnya. Dan pada usia remaja yang sekarang ini tentu mereka dalam suatu periode yang rasa penasarannya cukup tinggi, rasa keingintahuannya cukup tinggi, dan ingin mencoba suatu hal yang baru, dan maka tak heran mereka tertarik untuk melakukan bentuk suatu perilaku seksual. Dan ada beberapa dampak negatif dari adanya hal ini, yaitu timbulnya suatu kejahatan dari adanya hubungan berpacaran apabila suatu hubungan ini telah selesai atau telah kandas. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan di mana bagaimana sih kronologi kasusnya terhadap penyebaran foto vulgar korban kejahatan di bawah umur oleh mantan pacarnya ini. Nah, kasus ini terjadi di antara seorang perempuan di bawah umur dengan mantan pacarnya bernama CN, seorang warga Kapanewon Patuk, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, yang berusia 23 tahun. Dan permasalahan ini dibawa ke pihak kepolisian pada tanggal 9 Juni 2021 yang lalu oleh orang tua korban, di mana orang tua ini mengetahui bahwa foto vulgar anaknya tercemar di media sosial dan melaporkannya ke Polres Gunung Kidul pada hari Jumat, di mana pada saat itu korban itu masih berusia 14 tahun. Dan hingga pada tanggal 17 Juli, polisi menangkap CN di salah satu halte di Kapanewon Patuk. Selain itu, selain mengamankan CN, polisi juga mengamankan sejumlah beberapa barang bukti dan yang lainnya seperti 2 unit smartphone, rekaman percakapan antara CN dan korban, serta flash disk. Dan tak hanya itu saja, CN juga mengakui seluruh perbuatannya. Dan menyoal motif yang dilakukan oleh si CN ini, Rian mengungkapkan bahwa CN ini sakit hati usai diputus dengan korban. Terlebih hanya selang beberapa hari, CN menyebut korban sudah bersama lelaki lain. Dan atas perbuatannya, CN disangkakan dengan pasal 35, subpasal 29, subpasal 32, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun, atau pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 2019 tentang
informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan, di mana kita mengetahui bahwa hukum itu mempunyai beberapa fungsi, di mana fungsinya itu seperti perlindungan, keadilan, dan juga pembangunan. Fungsi perlindungan hukum sendiri kita bisa memaknainya sebagai hukum sebagai suatu sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan juga tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya atau dari kelompok masyarakat. Kemudian selanjutnya ada fungsi keadilan, di mana fungsi hukum sendiri yaitu untuk menjaga dan melindungi serta memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan hukum ini akan diterapkan jika suatu hal itu melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai, di mana hal tersebut harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang. Dan selanjutnya itu sebagai fungsi hukum sebagai pembangunan, di mana hukum sendiri ini dimaknai sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dan hukum ini digunakan sebagai untuk pembangunan di wilayah Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya di berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, politik, budaya, dan juga spiritual. Nah, kita masuk ke dalam faktor yang menyebabkan kejahatan tersebut terjadi, di mana menurut Separovnik ada beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor personal dan juga faktor situasional. Apa saja yang masuk dalam faktor personal? Nah, faktor personal ini terdiri dari faktor biologis seperti umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain sebagainya, serta psikologisnya terdiri dari agresivitas, kecerobohan, keterasingan. Dan ada juga faktor situasional seperti situasi konflik, faktor tempat, dan juga faktor waktu. Nah, kemudian ada beberapa tipologi dari korban sendiri, di mana ada unrelated victim, di mana unrelated victim ini korban ini tidak berhubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Dan untuk dari itu aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban. Kemudian selanjutnya ada provocative victim, di mana korban yang di mana ini terjadi karena korban disebabkan dari peranan korbannya ini untuk memicu terjadinya suatu kejahatan. Dan karena itu aspek tanggung jawabnya terletak pada diri korban dan juga pelaku secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya ada participating victim, di mana pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Misal contohnya yaitu ketika mengambil uang di bank dalam jumlah yang besar tanpa adanya pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk melakukan kejahatan seperti merampas. Sehingga pertanggungjawaban ini sepenuhnya ada di pelaku. Kemudian juga ada biologically weak victim, di mana kejahatan ini disebabkan karena keadaan fisik seperti wanita, anak-anak, ataupun lansia, di mana mereka semua merupakan potensial menjadi korban kejahatan. Dan jika ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya, sebenarnya pertanggungjawabannya terletak di masyarakat dan juga pemerintah setempat karena tidak memberikan perlindungan terhadap korban yang bisa dibilang tidak berdaya. Kemudian selanjutnya ada social weak victim, di mana social weak victim ini korban tersebut tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan, seperti contohnya para gelandangan, di mana kedudukan sosialnya dipandang rendah dan juga dipandang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya terletak pada penjahat atau pada di masyarakatnya yang di sekitarnya. Kemudian ada juga self-victimism, di mana korban kejahatan ini dilakukan sendiri atau dia tidak sadar bahwa dia sendiri merupakan korban dan juga sekaligus pelaku kejahatan. Kemudian yang terakhir juga ada political victim, di mana political victim ini dia menjadi korban karena lawan politiknya, dan secara sosiologis ini korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan
konstelasi secara politik. Nah, jika kita menarik kesimpulan dari kronologi kasus dan juga beberapa faktor dan tipologi korban yang ada, kita bisa melihat bahwa korban dalam perkara Aqua ini termasuk dalam provokatif victim, di mana hal ini bisa terjadi karena sikap korban yang secara tidak langsung memberikan kesempatan terjadinya kejahatan ini dengan memberikan sebuah foto yang tidak pantas untuk didapatkan oleh si pelaku atau si mantannya ini. Oleh karena itu, pelaku memiliki beberapa foto yang sebenarnya itu datang dari korban sendiri secara tidak langsung. Malah si korban ini telah melibatkan dirinya dalam kejahatan yang menimpanya, dan kita tahu sendiri bahwa korban ini kan merupakan anak-anak di mana dia berusia 14 tahun, dan dalam hal ini korban seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, dan karena dia merupakan seorang perempuan dan anak-anak, dia juga merupakan suatu bagian dari struktur masyarakat yang cukup rentan menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, sebenarnya korban juga bisa menuntut haknya tentang perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Atau dari korban di sini juga dapat meminta bantuan kepada Komnas Perlindungan Wanita dan Anak untuk mengawal perkaranya atau kasusnya sehingga haknya dapat diperoleh di mata hukum sehingga dapat terpenuhi dan dapat dilindungi. Dan mungkin sekian pemaparan tentang artikel tersebut. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.